Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media seluruh Indonesia, pada hari ini Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, dan juga organisasi petani, Serikat Petani Indonesia, Serikat Nelayan, Jala, PRT, pekerja rumah tangga, miskin kota, PC, buruh migran, forum guru dan tenaga honorer, dan juga bergabung organisasi perempuan percaya, dan juga kawan-kawan ojol sebagian yang bergabung di KATO. Pada hari ini, bagaimana telah kami beritakan berulang-ulang bahwa Partai Buruh dengan organisasi kelas pekerja tersebut akan terus melakukan aksi-aksi, akan terus melakukan demonstrasi-demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ada 6 isu yang diangkat pada aksi kali ini, yang bukan aksi yang terakhir, tapi akan berlanjut sampai dengan Desember 2022. Bila mana pemerintah tidak mendengarkan 6 isu yang kami bawa pada hari ini, yang juga pernah dibawa pada hari-hari sebelumnya, pada pertengahan Desember 2022, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Perempuan, Miskin Kota, PRT, buruh migran, guru dan tenaga honorer dan pekerja informal akan melakukan mogok nasional. Mogok nasional pada pertengahan Desember 2022. Mogok nasional kami rancang dan akan diumumkan resmi, diikuti 3-5 juta buruh, supir, dan kelompok-kelompok gerakan sosial lainnya diorganisir oleh Partai Buruh. Stop produksi, diikuti 15.000 daripada pabrik-pabrik di seluruh Indonesia, 3 juta buruh, dan 15.000 pabrik berarti 15.000 serikat pekerja dan pabrik-pabrik lain yang tidak bergabung di serikat. 6 isu yang dibawa pada aksi hari ini adalah: 1. Tolak kenaikan harga BBM. Sudah terbukti harga-harga melambung tinggi. Inflasi yang diperkirakan sekitar 6,5%. Sesungguhnya di kelompok kelas menengah bawah, kelas buruh, dan kelas-kelas petani dan kelas pekerja lainnya, ada 3 kategori yang dikonsumsi. 1. Inflasi makanan. Jadi inflasi umum 6,5%, tapi inflasi makanan, Litbang Partai Buruh sudah menghitung 15%. Buruh dan kelompok kelas pekerja membayar mahal 2 kali lipat dari harga inflasi. Yang kedua adalah inflasi transportasi. Biasanya bayar satu kali trip perjalanan Rp4.000 angkot, sekarang naik 2.000. Artinya inflasinya 50%. Berarti 8 kali lipat dari inflasi umum kita membayar harga transportasi. Dan kelompok ketiga adalah makanan, transportasi dan perumahan. Yang ketiga perumahan. Perumahan sekarang naik 50.000 dari rata-rata ongkos sewa rumah 500.000, berarti naik 10%, 2 kali lipat dari inflasi umum. Buruh dan kelompok kelas pekerja terpuruk miskin, daya beli turun 30% akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, yang pertama kami minta naikkan harga, tolak kenaikan harga BBM. Sekali lagi saya ulangi, tolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, tolak Omnibus Law. Outsourcing sudah merajalela. Agen-agen outsourcing kalau mau masuk kerja bayar 4 juta. Tidak punya masa depan, tidak ada jaminan pensiun, tidak ada jaminan kesehatan, dipecat kapan saja. Negara kalah oleh agen-agen outsourcing. Maka kami minta tolak Omnibus Law, karena yang paling kuat adalah upah tidak naik hampir 10 tahun dan outsourcing merajalela. Yang ketiga adalah naikkan upah 13%. Dari mana hitungannya? Inflasi 6,5% setelah kenaikan BBM. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan Litbang Partai Buruh tumbuh di 4,9%. 6,5% inflasi
ditambah pertumbuhan ekonomi 4,9 berarti 11,5%. Sekitar 11,5%. Dan kami minta alfa menjadi 13%. 3 tahun buruh tidak naik upah akibat Omnibus Law PP nomor 36 2021. Hari ini kami tidak tinggal diam. Kami pastikan kalau upah tidak naik lagi, tekanan biaya hidup bagi kita semua termasuk petani, nelayan, guru-guru honor, buruh, miskin kota, miskin desa, pekerja rumah tangga, kami akan hentikan stop produksi mogok nasional. Naikkan upah minimum 2023 13%. Yang keempat, resesi global 2023. Sebagai ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya berkantor di Jeneva. Dalam diskusi kami, akhir Oktober juga kami akan berdiskusi tentang resesi dunia global. Tapi kami berkeyakinan untuk Indonesia, dia punya daya tahan. Kami ingin mengutip Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia akan bertahan di tengah resesi global ini. Kita punya hutan, kita punya laut, punya ikan, kita punya minyak bumi, kita punya tumbuh-tumbuhan, kita punya padi, dan jenis-jenis makanan lainnya. Daya tahan kita akan tetap kuat. Oleh karena itu, jangan jadikan alasan resesi global 2023 untuk melakukan PHK besar-besaran. Tolak PHK besar-besaran di tengah ancaman. Kami minta para menteri jangan jadi provokator, datang ke Indonesia keluar setelah pulang dari luar negeri mengancam dengan kalimat-kalimat bahwa bersiap-siap menghadapi resesi. Itu tugasmu sebagai pemerintah. Kenapa kau berbicara kepada rakyat? Tugasmu adalah meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, tetap BBM murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, jaminan sosial. Bukan tugasmu para menteri memprovokasi bahwa rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Kamu yang harus siap-siap. Kamu siap miskin atau tidak? Kami rakyat sudah terlalu miskin. Sudah tidak perlu ucapan-ucapan provokasi. Kami lebih setuju dengan Presiden Jokowi yang mengatakan kita mungkin akan terhindar dari 28 negara yang menjadi kemungkinan pasiennya IMF, International Monetary Fund. Yang kelima, reforma agraria, tanah untuk petani. Yang keenam, kami meminta sahkan RUU rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPR. 17 tahun DPR 3 periode lebih tidak pernah mengesahkan PPR. Mereka semua menggunakan tenaga pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga. Lebih tepat pekerja rumah tangga. Mereka takut membayar untuk para PRT termasuk para menteri. Mereka takut. Kenapa tidak bisa? Padahal konvensi ILO nomor 189, pemerintah Indonesia dan Serikat Buruh setuju meratifikasi perlindungan domestic worker atau dikenal di sini PRT. Aksi ini serempak dilakukan di 34 provinsi, termasuk di Jakarta. Melibatkan pada hari ini di Jakarta lebih dari 6.000 buruh. Karena Anda bisa lihat bis-bis, hampir kurang lebih 150 bis, berarti hampir 6.000 lebih. Di daerah-daerah lain ribuan buruh, Semarang, Surabaya, Medan, Gorontalo, Aceh, Banjarmasin, Makassar, dan kota-kota besar lain. Kami bisa pastikan ini bukan akhir dari aksi. Mogok nasional kami persiapkan. Kami serukan kepada seluruh buruh mempersiapkan diri, petani, nelayan, supir bis, supir angkot, ojol mempersiapkan mogok nasional pada pertengahan Desember 2022 bila mana 6 tuntutan yang disampaikan tidak diindahkan. Tapi kami percaya Presiden Jokowi hatinya bersama rakyat. Kami yakin Omnibus Law akan dikeluarkan Perpu. Kami berkeyakinan akan dikeluarkan Perpu. Pak Presiden harus punya sebuah semangat bersama rakyat, membatalkan Omnibus Law melalui Perpu atau membatalkan pasal-pasal pasal yang merugikan rakyat. Dan kami berkeyakinan upah akan naik di atas inflasi. Kami minta inflasi juga bertumbuh. Demikian, terima kasih.